Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Speaker hari ini ya itu babe gua langsung, orang yang sangat berjasa banget dalam kehidupan gua di Pro, sama Winnie tentunya. Ketika tadi pagi pas sesi meeting leader ngejelasin tentang leaders as a parents, gua nyadarin banget bahwasannya sosok satu ini benar-benar seperti orang tua gua banget. Jadi dia udah menghidupin kata-kata parents itu. Gua jadi flashback ketika gua pertama kali jadi agent, dia benar-benar megang gua banget ya. Kalau misalnya gua lagi down, gua lagi bete, terus tiba-tiba yuk main gitu ya. Benar-benar ngerasain sentuhan seorang Victor ya, seorang babe gue ini di dalam kehidupan gue di Pro. Jadi no wonder timnya jadi begitu besar, timnya itu jadi keren-keren banget karena sosok Victor ini sangat seperti orang tua banget ketika punya tim di Prudential. Ya, orang yang kalau misalnya ngelihat profilnya sebenarnya nggak perlu jalanin Prudential juga udah cukup banget hidupnya gitu ya. Tapi beliau punya misi, punya visi yang jauh lebih besar dari cuma sekedar untuk berbicara tentang harta, yaitu gimana jadi berkat buat orang lain. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung sambut sosok kita satu ini, yaitu Big Bear kita, Papa Bear kita, yaitu Victor Haryanto. Welcome ke Victor. Halo, thank you buat GG, buat Lydia, buat Rehan introduction-nya. Tapi gue dari tadi dengerin Lydia, seneng loh, nadanya berbeda loh. Lydia kenapa kayak Siska Cole ya Lydia ya? Kebanyakan nonton TikTok kayaknya. Kebanyakan nonton Siska Cole itu kayaknya Lydia ya. Gue dari tadi dengerin Lydia, Lydia, gitu ya Lydia. Soalnya kok. Tapi keren banget, ya membawa warna yang berbeda dengan adanya Lydia di Legacy. Boleh hari ini saya mulai dengan judul sharing saya yaitu Courage over Comfort. Courage over Comfort. Nah, Inggris banget ya, bingung Inggrisnya. Nah, jadi courageous itu adalah tema Legacy di tahun ini. Ya, tahun lalu kita punya tema faith. Saya ingat, jadi ini saya akan sedikit sharing dulu sebenarnya. Kenapa sih salah satu tema courageous ini cukup menginspirasi, dan kita pengen supaya tahun ini teman-teman menghidupi nih, courageous nih menghidupi semua. Ya, nah jadi saya ingat tuh ya sekali waktu saya lagi siang-siang. Saya lagi ngerenung ya, waktu itu Andre bilang, Fik, jadi kita ke Winatmi, Andre bilang ke Winatmi untuk yuk bareng-bareng yuk pikirin tema tahun ini apa. Nah terus saya lagi ngerenung, terus saya mikir, saya pikir ya Tuhan itu baik banget ya dalam hidup saya ya, kayaknya hidup yang nggak pernah gue bayangkan sebelumnya. Hari ini gue ada di Legacy, gue bisa punya pekerjaan yang gue seneng, gue punya waktu yang bisa gue atur, gue manage, ya. Gue punya banyak hal dalam hidup gue yang Tuhan titipkan, dan which is menurut gue kadang gue mikir, apakah gue layak ya untuk semua ini ya? Nah, jadi ketika gue mikir gitu ya, gue ngerenung ya, sebenarnya apa ya, apa hal yang mungkin gue beda, hal yang berbeda yang gue lakukan selama hidup gue yang mungkin tanpa gue sadari membawa gue ke kehidupan ini ya. Apa ya, Tuhan ngelitnya melalui apa ya, melalui kejadian apa ya.
Nah, jadi sebentar. Oh, udah kalau udah. Sorry, ada tukang di rumah gua. Nah, jadi akhirnya gue inget tema legacy tahun lalu adalah faith. Ya, jadi waktu faith, gue pikir banyak nggak sih orang yang punya faith dalam hidupnya? Oh, punya iman nih. One day gue begini, one day gue begitu. Banyak. Tapi apa yang membedakan ya seorang Victor? Apa ya keputusan-keputusan apa yang membedakan hidup gue ya, yang bisa define gue sampai hari ini? Nah, akhirnya satu kata. Nah, kebetulan kata ini keluar ketika gue nonton film ini. Boleh Cindy setelin filmnya? Ini video singkat. Gue lagi waktu itu lihat tentang cryptocurrency, tapi video ini begitu gue nonton keren banget. History is filled with almosts, with those who almost adventured, who almost achieved, but ultimately, for them it proved to be too much. Then there are others, the ones who Cindy, boleh ada embrace the teksnya nggak, moment Cindy? Sorry. and commit. Ada teksnya nggak, Cindy? Takut ada yang beberapa yang, kecuali kayak Ko Arya gitu, bisa terjemahin ya. Sorry, gue lupa gue pikir ada teksnya. Nah, History is filled with almosts, with those who almost adventured, who almost achieved, but ultimately, for them it proved to be too much. Then there are others, the ones who embrace the moment and commit. And in these moments of truth, these men and women, these mere mortals, just like you and me, as they peer over the edge, they calm their minds and steel their nerves with 4 simple words that have been whispered by the intrepid since the time of the Romans. Fortune favors the brave. thank you, Cindy. Nah, waktu dengar kata-kata itu ya, fortune favors the brave. Fortunes favor the brave. Ya, keberuntungan, kelimpahan itu dianugerahkan kepada orang-orang yang pemberani. Di situ gue mikir ya, iya ya. Dalam hidup gue ya, gue itu awalnya bukan seorang pemberani. Tapi ada keputusan-keputusan, ada kejadian-kejadian yang melatih diri gue untuk jadi berani. Dan gue tahu, perbedaan gue dengan orang-orang lain adalah kadang dalam satu keputusan gue itu lebih berani aja. Simpelnya ya, kayak, nah ini gue cerita sedikit nih. Jadi waktu, berani ambil koin micin. Ya, jadi ada cerita di mana, nah nanti gue sharing sedikit ya mengenai kehidupan gue yang di mana gue tuh sebenarnya akhirnya karena ada kejadian demi kejadian, karena keberanian itu teman-teman nggak mungkin datang tiba-tiba. Jadi hari ini teman-teman pengen berani, nggak bisa nih habis dengerin sharing gue terus oke, gue jadi berani, gue berani lakuin ini, gue enggak. Tapi teman-teman perlu latihan. Nah, jadi gue percaya bahwa sekali lagi kejadian dalam hidup gue itu kan Tuhan yang ngerangkai. Tapi lewat rangkaian itu gue tuh dilatih sama Tuhan untuk berani. Waktu gue ngerenungin ini ya, gue itu baru ngobrol sama seseorang yang gue tahu potensinya besar. Tapi gue cerita ke dia ya, gue bilang ke dia, lu sama gue potensi besar lu. Tapi honestly, kalau lu nggak pernah berani dalam hidup lu, nggak berani ambil keputusan untuk di Prudential lu full time, atau lu punya goal besar di Prudential, atau lu mengejar sesuatu yang sebelumnya lu nggak pernah mimpi, kayaknya itu yang membedakan loh antara hidup gua dengan hidup lu. Nah, sekali lagi gua ngomong kayak gini ke orang karena gua udah hubungannya deket ya. Kalau nggak kenal, gua nggak enak ngomongnya. Tapi gua bilang gitu loh.
Karena gue bilang, lu ngomong lebih bagus dari gue, otak lebih pintar dari gue, produk lebih ngerti dari gue, tapi yang membedakan gue sama lu adalah gue lebih berani aja. Nah, jadi setelah gue renungin, dan akhirnya terus Andre sempat nanya, Fik, apa coba waktu itu Willy dan sebagainya, ini kita sepakat Winatmi bahwa kita courageous. Ya, courage over comfort. Nah, sekarang teman-teman boleh next ini bedanya apa sih berani dengan namanya courage? Jadi berani itu lebih seperti insting, dia bilang ya. A brave person is a person who sees a dangerous situation and immediately reacts bravely without thinking. Nah, tadi pagi gue ngobrol, ceritain sharing gue ini sama istri gue. Terus istri gue bilang gini, ya Fik, kayak gue. Jadi istri gue itu ya 4 kali bunuh ular. Kebayang nggak lo? Lu cowok-cowok ada yang berani nggak sama ular di sini? Istri gue berani. Ya, lagi nggak ada gue, tiba-tiba ada ular di rumah. Nah, sebagai seorang wanita, ya ibu, apalagi tuh ya, kalau ibu itu nalurinya langsung tuh ya, begitu ada yang membahayakan anak-anaknya, keluarlah dia. Benar nggak? Keluarlah dia ngelawan tuh ular semua. Ya, jadi ularnya dipukulin sampai mati. Ular gede loh, bukan ular kecil ya, ular gede. Ular segini dan tebal gitu, gede. Nah, jadi akhirnya dia bilang tadi pagi, benar, nah itu berani. Betul. Kenapa? Karena berani itu tiba-tiba dalam keadaan terancam, mikirin ini daripada ular gigit anak gua, mending gua hancurin dulu ularnya. Nah, gitu ya. Jadi seorang ibu tuh hebatnya begitu ya. Seorang bapak masih mikir nih, aduh ini ular jangan-jangan gigit gua nanti. Tapi kalau ibu enggak. Nah, sementara itu sebaliknya, courage apa? Courage itu adalah sebaliknya. Courage itu adalah ketika situasinya tuh lagi nggak baik, lagi nggak bagus, menakutkan, ya. Tapi kita tetap melangkah, kita tetap ambil keputusan untuk berani. Nah itu courage, beda ya. Jadi kalau brave kadang kita bisa brave tiba-tiba. Lu tahu-tahu lagi banyak dengar kan, tiba-tiba lagi kebakaran, tahu-tahu ada seorang ibu masuk, nyelamatin anaknya, keluar lagi dengan tidak terluka. Nah, itu brave, tiba-tiba dan sebagainya. Tapi namanya courage itu latihan. Courage itu nggak tiba-tiba. Courage itu keadaannya tetap sama, menakutkan, ya, menakutkan, tidak tiba-tiba keadaan menakutkannya hilang, tapi tetap memilih untuk lakukan. Nah itu courage. Ya. Boleh next ini. Ini ada satu kalimat dari John Wayne yang teman-teman boleh ingat ya. Courage is being scared to death and saddling up anyway. Jadi ketika lu punya courage itu tetap lu takut sampai mau mati rasanya katanya dia ya. Tapi akhirnya lu tetap mesti naik kuda katanya. Nah, John Wayne ini artis zaman dulu ya, artis cowboy zaman dulu. Nah, jadi courage is being scared to death. Lu takut setengah mati, tapi akhirnya lu tetap memutuskan untuk berjalan, untuk tetap naik kuda. Nah, jadi teman-teman, saudaranya Bruce Wayne, benar. Ya, dalam otak kita ada sebuah penemuan bilang gini, dalam otak kita itu ada 35.000 decisions a day, keputusan dalam satu hari. Nah, masalahnya otak kita itu kadang lebih sensitif sama hal-hal yang memungkinkan kita gagal dibandingkan hal-hal yang memungkinkan kita berhasil. Sekali lagi ya, ada 35.000 keputusan sehari, dan kadang otak kita itu secara normal langsung nge-scan hal-hal yang memungkinkan kita gagal dibandingkan hal-hal yang memungkinkan kita berhasil. Dan bahkan kadang kita tuh underestimate. Kita underestimate hal-hal yang, kalau gua nggak lakukan, maksudnya gimana ya, gue bilangnya apa ya, kadang kita underestimate the cost of inaction. Jadi apa ya, harga untuk tidak melakukan sesuatu.
Contoh nih ya. Oke, saya hari ini perlu ketemu nasabah. Ya, tapi saya takut ditolak. Aduh, nanti kalau ditolak, nanti orang ngomongin gini, ini kenal sama papa saya lagi. Wah, itu kita udah pikirin dulu tuh. Kita lebih nggak mikirin, oh nanti kalau berhasil gimana ya? Nah, dan kita underestimate hal ketika kita malah memutuskan, ya udahlah, mending nggak usah ketemu. Kita yang underestimate, kita milih untuk meniadakan, nggak ketemu itu malah kita anggap resikonya lebih kecil dibanding kita ketemu. Kebayang nggak? Jadi ketika saya ketemu nasabah nih ya, saya pengen ketemu nasabah, kita underestimate. Kita tuh langsung kepikirannya, aduh nanti ditolak, nanti gini, nanti gitu, nanti gini, semuanya langsung tuh 1001 pikiran keluar. Saya bikin goal, oke, 2029 20 agency director, langsung keluar tuh semua kemungkinannya. Nanti kalau gagal gimana, malu, ketawain orang, aduh tahun ini juga nggak bisa promosi orang, itunya semua tuh keluar. Kita nggak pernah memikirkan kalau berhasil gimana. Kita lebih banyak mikirin kalau nggak berhasilnya dibanding keberhasilnya. Dan serunya, kita malah meremehkan ketika kita malah meremehkan kemungkinan yang terjadi ketika kita malah tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau udahlah, daripada bikin goal 2029 20 agency director, mending gue nggak usah ngomong aja. Toh kayaknya malah nggak ada terjadi apa-apa. Nah itu malah kita meremehkan itu loh. Lucu ya. Jadi itu otak manusia. Nah masalahnya teman-teman. Next boleh Cindy. The life that you capable of living, it's always uncomfortable. Masalahnya adalah hidup yang harusnya lu hidupi. Harusnya nih ya, potensi lu tuh ada di sini. Tapi untuk selalu sampai ke situ, lu mesti maksa diri lu uncomfortable. Nggak ada hal yang comfort dalam hidup lu yang membawa lu sampai pada potensi lu. Nah, ini masalahnya. Kita senengnya untuk comfort. Jadi saya nggak ngomong, kayaknya Ko Victor enggak nih. Enggak, saya juga sama. Kemarin Andre datang ke rumah, tanya goal saya bilang, dia bilang, musuh lu terbesar apa? Kenyamanan, Andre. Saya nggak bohong. Kenyamanan. Ya. Tapi kita perlu tahu bahwa hidup yang harusnya kita hidupi itu ada di sisi uncomfortable-nya kita. Bukan ada di sisi comfort-nya kita. Ya, hidup yang harusnya kita hidupi itu selalu ada di sisi yang uncomfortable. Kalau hari ini lu hidup nyaman banget, bangun pagi, makanan udah ada, rumah bagus, bisa tiduran, bangun, tidur. Nah, artinya sebenarnya hidup itu bukan hidup untuk lu. Hidup itu sebenarnya hidup itu potensi lu lagi nggak terjadi tuh. Potensi lu belum tercapai tuh pada hidup seperti itu. Tapi ketika hidup lu, oke, bangun pagi, gue punya goal, gue punya ini, aduh, gue kayaknya masih kurang nih, sedikit lagi nih. Nah, itu justru hidup yang harusnya lu hidupi. Harusnya tuh ada di situ tuh potensi lu. Boleh keluarin, Cindy? Jadi saya ngegambar sedikit. Saya senang gambar ini. Courage is what it takes to bridge the gap between who you are and who you could be. Jadi keberanian, courage, itu adalah yang diperlukan untuk menjembatani gap, lobang antara siapa diri lu dan siapa yang lu bisa menjadi. Antara hidup yang lu punya sekarang, dengan hidup yang harusnya lu bisa punya. Ya, faith itu membuat lu berlari ke arah tepian. Courage membuat lu loncat. Faith tanpa courage, lu berhenti cuma di ujung. Lu nggak ngapa-ngapain. Itu juga tulisan gua. Tapi faith
iman, ya gue meyakini, oke, 2029 Tuhan percayakan 20 agency director. Gue beraniin untuk nulis, gue beraniin untuk ngomong, gue beraniin untuk lakuin tiap hari. Ya, ada nggak takutnya? Ada. Nanti kalau 2029 cuma 2 agency director ini gimana? Semua orang nanti ketawa-ketawain. Ngomong aja lo fake. Ya, ada nggak takutnya? Ada. Ada nggak takutnya? Banyak lah. Ya, kerja kerasnya takut. Ya, kerja kerasnya takut. Ngadepin malesnya takut. Ya, paling enak ngapain goler-goler. Ya. Tapi kan itu semua butuh keberanian tuh untuk kita tiap hari melangkah. Ya, fear itu di tengahnya. Jurang di tengahnya itu fear. Ketakutan akan rejection, ketakutan akan kekecewaan, ketakutan akan perasaan hurt, tersakiti, atau hal-hal yang bikin kita sakit kepala, pusing, banyak urusan, dan sebagainya. Enggak nih, Tak. Karena udah ngalamin pasti bisa cerita, karena udah bisa. Enggak. Sekali lagi, ini latihan ya, ini latihan. Nah, jadi ini saya pengen teman-teman screenshot, ya supaya teman-teman, bukan screenshot ya, screenshot dalam pikirannya, supaya kebayang tuh, nanti kalau suatu saat, aduh gue butuh courage nih. Oh iya ya, fear ini akan selalu ada, tapi fear ini perlu loncatin. Ya. Nah, kabar baiknya teman-teman, next. Kabar baiknya Cindy, good news, courage is a skill. Jadi, gue percaya di semua orang yang ada di legacy ini, semua punya potensi yang sama mengenai keberanian. Jadi kita itu nggak ada nih, oh Victor lebih berani daripada Lydia, Lydia lebih berani dari Andre, nggak ada. Semua kita punya potensi yang sama. Masalahnya, lu latih nggak skill-nya untuk jadi berani? Dalam setiap keputusannya, lu perlu latih. Nah, jeleknya apa? Bad news-nya apa? Nggak ada shortcut. Ya, no magic bullet, bullet tuh dia. Nggak ada tuh ya, peluru singkat. Tiba-tiba gue bisa makan pil, hari ini gue makan pil nih, besok langsung jadi berani. Nggak ada. Nggak ada, no magic bullet ya. To bravery, nggak ada. Courage itu skill. Ya, skill itu artinya sama seperti lu lagi fitness, bisa dilatih. Aduh, bentar, sorry. Kok gangguannya? Sorry ya. Jadi semua bisa dilatih. Ya. Kapan latihannya? Nih ya, sekali lagi, kapan kita bisa latihan? Every time you take action. Setiap kali lu memutuskan untuk berani, sebenarnya lu lagi reclaim, lu lagi mengambil alih kekuatan atas rasa takut lu. Jadi kalau contoh nih, kalau hari ini yang tadi gue bilang, contoh hari ini gue takut ketemu orang, ya, atau hari ini gue takut ditolak. Nah, keputusannya kan tiap hari itu, oke, gue angkat telepon dulu, gue pelan-pelan, oke, telepon, ditolak nggak? Ditolak, tapi ya udahlah. Nah, besoknya lu telepon, berani ngomong 1 kata lebih. Lusa, lu telepon, berani ngomong 3 kata lebih. Ya, berani sedikit insist dan sebagainya. Nah, tiap kali lu mengambil alih ketakutan lu, sebenarnya lu lagi melatih courage lu. Ya. Next, Cindy. Courage is like habit, a virtue. You get it by courageous act. It's like you learn to swim by swimming. Simple ya. You learn courage by couraging. Jadi sebenarnya semua itu cuma tindakan. Lu belajar berenang, ya lu berenang. Bisa mahir berenang, ya lu belajar tiap hari. Dari pakai ban, dan sebagainya. Jadi ini semua bisa dipelajari, bukan tidak bisa dipelajari. Nah,
teman-teman, akhirnya di sini gue itu sadar ya, waktu itu gue ngerenung, gue pikir bener ya, gue itu dasarnya bukan orang yang berani. Nah, gue sedikit sharing tentang true story gue ya. Jadi gue ingat, kalau teman-teman pernah dengerin gue sharing yang berapa bulan lalu, gue pernah tunjukin tuh satu foto. Gue itu orangnya pemalu sekali loh. Gue ingat waktu dulu ya, kalau umpamanya ngomong di depan tegang, ya waktu dari kecil tuh ya. Jadi papa mama protect gue dengan ini sampai sekali waktu gue pernah naik motor aja gue nggak bisa. Cowok loh, gue diboncengin sama temen gue cewek dulu karena gue nggak bisa naik motor. Ya, jadi gue itu pemalu. Gue itu bukan orang yang take action, bukan. Nah, tapi sekali lagi tadi gue bilang ada beberapa kejadian yang dalam hidup gue akhirnya membuat gue itu lebih confident, terus gue berani menghadapi rasa takut gue. Nah, ini ada kejadian yang lucu. Jadi ini gue cerita tentang kejadian lucu. Jadi dulu ya saking pemalunya, dulu gue inget tuh waktu gue kecil, gue duduk di sebelah cewek yang gue suka. Nah, cewek ini gue suka, tapi gue nggak berani. Maksud gue nggak berani loh. Gue tiap kali duduk sama dia, duduk udah sebelahan, deg-degan, takut dan sebagainya tuh. Nah, ada momen sekali ya, bukan, ada momen sekali waktu gue itu ya dia ulang tahun. Aduh, terus gue inget, gue bilang ke mama gue mau beliin ini, mau beliin tempat pensil. Gue sampai inget ya, sekali lagi gue inget tuh ini gue beliin tempat pensil. Akhirnya gue tegang, gue kasihin. Dia thank you. Tapi lucu ya, maksudnya in the end tuh cewek itu akhirnya dia seneng sama orang lain. Ya, dia seneng sama orang lain. Yang which is gue waktu lihat orang lain itu gue bilang, bener ya, gue tuh nggak kayak dia loh. Dia tuh berani orangnya, temen banyak, anaknya kayaknya nakal dan sebagainya. Aduh, gue nggak kayak dia. Dan sebagainya. Ya, itu loh, itu gue ngalamin. Ya, ngasih tempat pensil, sekali lagi, takut nggak? Takut. Tapi gue tetap kasih, dan akhirnya kemungkinan terburuknya apa? Tetap tuh cewek nggak ada feeling sama gue. Dan gue ngalamin. Bener nggak? Itu gue ngalamin. Nah, dewasa lebih sedikit, ya akhirnya gue punya satu, entah kenapa ya, gue pernah ada sekali baca gini. Gue pernah baca satu quotes, dia bilang gini, hati yang berani dapat cewek cantik. Nah, sejak saat itu ya, gue sering ulang-ulang tuh, hati yang berani dapat cewek cantik. Karena kalau nggak berani, gue pikir-pikir bener ya, cewek itu seneng cowok yang berani. Pokoknya nekat aja. Kalau mau kenalan ya kenalan. Nah, akhirnya ada momen dalam hidup gue ya, gue berani ajak kenalan cewek. Ya, gue ingat sekali waktu lagi rame, terus teman gue bilang, nih cewek banyak yang ngejar, gini. Oke, gue akhirnya setting jamnya jam berapa, kapan. Nah, akhirnya gue ajak kenalan. Gue nggak kenal, gue nggak punya teman yang kenal sama dia, dan sebagainya, gue ajak kenalan. Gue samperin, gue ajak kenalan. Halo, boleh kenalan nggak? Nama gue Victor, ya. Gue waktu itu dari teknik sipil dan sebagainya, gue ngobrol. Nah, proses dari Victor yang nggak berani, karena akhirnya punya tagline, hati berani dapat cewek cantik, jadi berani. Itu kan proses yang perlu waktu. Dan akhirnya proses itu yang membawa gue pada satu titik, ketika gue ketemu nasabah, ketika gue nelfon, buat gue nggak ada masalah tuh ditolak. Itu menurut gue akhirnya gue belajar, oh iya ya, itu courage ya. Takut nggak gue waktu ngajak kenalan cewek? Lu jangan mikir gue nggak mikirin yang jelek ya, pasti gue mikirin jelek. Ini kalau gue datang nih ya, terus dia bilang nggak mau, gila gue ini orang kanan kiri banyak gini, gue malu dah. Bener nggak? Lydia nih biasanya pasti banyak yang ngajak kenalan Lydia nih ya, bener nggak? Makanya jangan ditolak ya, cowok itu ngumpulin kekuatan setengah mati tuh kalau ada orang yang mau ngajak kenalan, Lydia tega banget pasti Lydia nih Tor ya. Nih bener. Kebayang nggak? Kebayang nggak, Andre, kalau umpamanya gue udah dateng nih ya, halo Lydia, kenalin saya Victor, terus angkat tangan dimajuin, terus Lydia bilang,
Terus pergi aja. Wah! Nah itu tuh udah ada tuh dalam otak gue tuh udah ada tuh. Wah ya tadi gue Wow. bilang. Tor, paling Our nanti brain dia itu- bilang, Om mau nawarin asuransi ya Om. Ya, dalam otak kita tuh langsung tuh kemungkinan itu keluar. Kalau nanti dia nanti nggak ngewarok gimana? Kalau teman-temannya ngetawain gimana? Kalau ini, oh itu semua keluar. Tapi ya ini ketika gue lewatin dan gue, oh iya ya bisa ternyata. Oh ternyata orang kalau kita sopan ngomongnya, dia tanggepinnya baik loh. Ya, oh iya ya kalau dan akhirnya confidence-nya dapet. Dalam otak kita neural path-nya langsung terbentuk. Oh oke, ini namanya berani. Tenang aja, berani. Ngomong yang baik, hadepin, rasa takut lu, berani. Nah jadi itu yang akhirnya gua alamin. Nah sedikit sharing ya supaya teman-teman bisa belajar nih bahwa sebenarnya seorang yang berani itu nggak mungkin lahir langsung berani. Tapi dia punya proses yang dilewatin dan keputusan-keputusannya dia membawa dia ke arah situ. Oke. Nah, selanjutnya. Boleh Cindy keluarin. Teman-teman tahu nggak sih? Lucunya ya, dalam hidup itu, ternyata hal yang paling disesalin orang itu adalah I wish I had accomplished more. Ya, jadi ternyata setelah diteliti nih ya, ini berdasarkan ini gue cari di internet. Jadi banyak orang salah satunya adalah penyesalan dalam hidupnya adalah dia berharap dia punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dia nggak pernah lakukan. Dia accomplish more. Ya. Padahal ya teman-teman ya, kadang kita itu berjuangnya itu ya di antara yang tadi saya bilang, rasa comfort kita dengan posisi di mana ya harusnya kita bisa berada. Itu struggle-nya kita. Dan anehnya, kadang kita berusaha untuk memilih tetap ada di posisi kita. Ya. Tapi hari ini saya mau ceritain ke teman-teman bahwa penyesalan itu terjadi bukan karena hal-hal yang terjadi bukan karena hal-hal yang kita lakukan justru. Banyak penyesalan terjadi itu karena hal-hal yang tidak kita lakukan. Jadi lebih banyak penyesalan terjadi karena hal-hal yang akhirnya kita berhenti untuk lakukan. Nah, gue waktu baca ini, terus gue mikir, iya ya, kalau boleh dibilangnya dalam hidup gue banyak gagal nggak? Banyak. Tapi at least ketika gue lakukan dan gue gagal, at least gue tahu satu cara untuk jadi gagal. Tapi maksud gue, buat gue nggak ada penyesalan. Jauh lebih menyesal, contohnya, balik lagi nih, goal gue 2029-20 agency director direct. Ya, jauh lebih menyesal buat gue kalau gue nggak tetapin goal itu, gue nggak lakukan, dan di 2029 hidup gue gitu-gitu aja. At least ketika gue pancangin goalnya, gue tahu ada harga yang mesti gue bayar, gue tahu gue mesti fokus ke situ walaupun tidak menyenangkan, ya tapi at least gue tahu nanti 2029 apapun kejadiannya, gue nggak akan pernah menyesal. Jangan sampai teman-teman hari ini punya goal, punya faith-nya udah ada, tapi karena teman-teman selalu pemilih untuk comfort, dan ujung-ujungnya teman-teman nyesel, tahu gitu 2022 gue lakuin lebih baik, tahu gitu 2022 gue kerja lebih keras, tahu gitu 2022 gue ketemu orang lebih banyak. Ya, dan sayangnya teman-teman, nanti ketika kita mau sampai ujung tuh banyak penyesalan justru terjadi karena kita tidak melakukan yang terbaik. Ya, it's not the risk that we take, tend to regret the most, but it is the ones that we didn't take
Bukan resiko yang kita nggak ambil yang biasanya kita regret, tapi resiko yang kita nggak ambil yang biasanya kita regret. Saya sedikit cerita ya, kemarin ini sempat ketemu satu ya, sekali lagi saya ketemu orang untuk rekrut dan sebagainya. Nah, yang tadi saya bilang, aduh sayang, sebenarnya secara potensi gue tahu lu tuh lebih bagus dari gue. Yang bedain gue sama lu cuman masalah keberanian. Terus akhirnya gue percaya tuh ya, ketika akhirnya dia tetap ambil rasa comfortnya, tetap ada stay di mana dia ini, dan akhirnya nggak lakuin yang terbaik lagi dan stop. 10 tahun dari sekarang pasti nyesel ya. Pasti nyesel. Kenapa? Karena kebiasaan untuk tidak melakukan yang terbaik, kebiasaan menghindari rasa sakit, kebiasaan menghindari rasa ditolak, itu akan jadi kebiasaan juga, teman-teman. Ya, ketika lu nggak maksimal, itu akan jadi kebiasaan. Dan sayangnya itu akan jadi kebiasaan yang membuat lu menyesal. Gitu. Oke. Next, Cindy. Penelitian mengatakan bahwa kita manusia itu flourish and thrive ketika kita melakukan yang terbaik untuk mencapai goal kita. Kita itu hanya bisa bertumbuh, kita itu hanya bisa maksimal ketika kita punya goal yang meaningful dan kita lakuin yang terbaik. Goal yang membuat kita punya purpose. Ya, tapi sekaligus men-challenge hidup kita untuk naik ke level berikutnya. Goal yang membuat kita ada di resiko. Ada di resiko di mana kita, tadi yang gue bilang, alami rejection, disappointment, hurt, headache, dan sebagainya. Nah, di situ tadi pagi gue akhirnya ngobrol sama istriku, gue bilang, iya ya, bedanya gue itu loh. Buat gue ya, pada satu titik ya namanya penolakan, kecewa, sakit. Suka nggak sih? Nggak suka. Sampai hari ini juga nggak suka. Tapi lebih terbiasa. Ya, lebih terbiasa. Kenapa? Karena sekali lagi, gue pernah ada di make decision di mana, oke, ya sakit, bangkrut, sakit, ditolak, sakit, kecewa, sakit, takut gini, takut itu. Dan gue pernah adepin dan gue ambil decision untuk oke, gue mesti lewatin. Ya, nah jadi ini lucunya. Jadi kalau hidup lu mau maksimal, justru lu mesti embrace rejection, embrace disappointment, embrace hurt. Ya, hal-hal yang bikin lu sakit kepala lu embrace. Hari ini sebenarnya kepala gue sakit. Kenapa? Karena tadi malam dari kemarin prepare, kadang gue tuh kalau nggak last minute suka otaknya nggak jalan tuh. Kenapa ya? Itu kebiasaan tuh jelek. Terus nanti siang mesti prepare untuk leader meeting, sampai nanya Will, aduh Will, silakan nih. Tapi gue tahu, ya gue bertumbuh di saat-saat itu. Kalau gue decide hari ini udah Andre, gue sakit perut, nah Andre juga nggak bisa apa-apa. Lu aja yang sharing, nggak bisa ya. Nggak enak, dia pasti kan pusing ya. Aduh, legacy nggak ada yang sharing, si Victor sakit perut. Tapi gue ya tetap lakuin sampai tadi malam. Dari kemarin 2 hari, 3 hari kayaknya gue prepare. Dan anehnya tiap kali keluarnya di ujung-ujung. Nggak ngerti apa. Iya, iya. Wow, semangat Tor. Oke, ntar. Ini laptop gue mau habis. Nah, jadi ini ya, buat teman-teman, ya justru kita maksimal, kita bisa thrive, kita bisa flourish, kita bisa bertumbuh itu justru ketika kita punya goal yang berarti, ya, dan kita kerjain, kita kejar, yang goal yang membuat kita tertantang, bukan goal yang bikin kita ini kayaknya gini-gini doang juga bisa nyampe goalnya, ya. Dan goal yang melibatkan banyak hal tentang tadi rejection, disappointment, hurt, dan sebagainya.
Iya dong. Benar nggak? 2029, kalau gue 20 agency director, gue udah ngitung nih chance-nya. 20 agency director, berarti gue ngerekrut, anggap nih ya, setahun, anggap 20. Direct nih ya, 20. Ditolak berarti 20 orang kan? Ya, kalau umpamanya yang nerima paling yang jadi 2 AAD, berarti 18 nolak, 2 nerima. Berarti kalau umpamanya 10 tahun 200 orang tuh. Lu kebayang nggak berapa ratus orang yang tolakin gua tuh, ketemu invest waktu terus dia nggak mau, ketemu invest waktu dia nggak mau. Kan nggak enak tuh ya. Hah? Nggak ada loh yang enak loh. Pengennya emang nggak ketemu, kalau bisa nggak invest waktu, nggak ketemu terus mau gitu semua juga. Tapi kan mau nggak mau ya itu mesti dilakuin ya. Kalau saya percaya Tuhan percayakan segitu banyak dalam hidup gua, mau nggak mau itu semua mesti gua lewatin. Ya sama, teman-teman juga punya goal masing-masing pasti. Ya, teman-teman mesti lewatin, embrace. Ya. Oke, next. Nah, ini satu quotes yang bagus. Jadi, security is mostly a superstition. Superstition. Jadi, security itu cuman mitos. Lu aman dalam hidup lu itu cuman mitos. Nggak ada dalam keadaan aslinya. Ya. Avoiding danger is no safer in the long run than outright exposure. Life is either a daring adventure or nothing. Ya, jadi hidup itu antara lu berani atau yang enggak aja sama sekali. Yang ngomong Helen Keller, teman-teman. Tahu siapa Helen Keller? Helen Keller ini terkenal sekali ya. Dia buta, dia tuli, dia bisu. Tapi dia bisa ngomong, life is daring adventure. Jagoannya. Nah, buat Helen Keller untuk nyerah dalam hidupnya jauh lebih gampang daripada kita semua. Dia punya alasan 1001 alasan untuk nyerah. Ya, lu sekali lagi ya, gue mikirnya kalau gue buta, gue tuli, gue bisu. Gue inputnya apa ya? Buta, tuli, bisu, inputnya cuma ngeraba-raba begini loh. Tapi gue punya foto di mana Helen Keller, gue pernah cari di Google ya, dia ketemu presiden, dia ketemu siapa, dia pegang, wah satu-satunya orang yang bisa pegang-pegang muka presiden, Helen Keller. Ya. Nah, jadi Helen Keller aja bilang hidup itu antara daring adventure atau enggak sama sekali. Jadi buat teman-teman legacy, 2030 legacy punya visi 1000 leader. Ya, hari ini kayaknya jauh banget. Tahun ini kita baru promosi 12. Tapi gue percaya tuh, ya ini adventure kita, ini serunya. Kalau Andre waktu itu legacy bilang nih ya, kita 100 leader, menurut gua jadi nggak seru ya sebenarnya. Kenapa? Kayaknya kalau 10 tiap tahun beres. Tapi kalau 1000 itu kan angka yang, aduh, gua nggak kebayang nih sebelumnya nih. Nah, jadi ada hal-hal seru yang sebenarnya justru kita bisa bertumbuh. Mon, yes. Itu Oke. Next. Teman-teman, saya mau cerita terakhir sebelum saya tutup. Ya, jadi ada satu cerita di mana saya pernah takut dalam hidup saya ya. Waktu itu saya baru mau punya anak. Jadi 2 bulan sebelum Daryl lahir, mami saya meninggal. Ya, jadi waktu itu posisi saya benar-benar, saya ceritanya. Jadi November 2007 saya married, ya. Januari mama didiagnosis kanker paru, Juni mama meninggal, Agustus anak pertama lahir. Jadi waktu dari married sampai akhirnya dari lahir, Fanny itu istri saya kasihan. Karena dia lagi hamil, tapi saya ngurusin mama. Karena mama lagi mau meninggal. Mama lagi sakit keras, jadi saya nggak punya waktu sama Fanny. Saya ingat tuh waktu itu Fanny sampai bilang, aduh gua sedih, anak pertama biasanya kebanyakan orang happy. Tapi gua baru married, terus punya anak pertama, lu nggak pernah ada. Karena gue inget, ya gue deket banget sama mama, ya, dan akhirnya saya mesti temenin mama, apalagi beberapa minggu terakhir sebelum mama meninggal.
Saya ingat tuh sekali waktu pernah udah lama nih ya nemenin mama, akhirnya pulang ke rumah, tahu-tahu ditelepon sama saudara saya bilang mama kolaps. Balik lagi si Fanny yang nyetir. Pada waktu itu Fanny hamil 6 bulan. Karena saya nangis terus nangis takut kehilangan si mama. Fanny nyetir hamil 6 bulan naik mobil box. Naik mobil buntung saya. Naik mobil bak gitu, nyetir ke rumah saya karena ditelepon mama kolaps. Dan yang nambah serunya teman-teman adalah saat itu saya punya utang cukup besar dan saya nggak ngomong ke Fanny. Saya nggak ngomong ke Fanny, jadi Fanny karena saya kasihan. Ini orang baru diajak merit, dari orang yang lumayan keadaan ekonominya tiba-tiba ngedrop. Terus kalau gue kasih tahu utang gue segede gini, cilaka bener hidup kayaknya nggak happy banget hidup dia. Ya, dan itu saya nggak ngomong. Ya, nah sekali waktu ya akhirnya mama meninggal. Waktu mama meninggal ya satu malam, saya ingat tuh ya, saya berdoa, saya bilang Tuhan kenapa ya kok ini bisa kejadian dalam hidup saya? Kenapa ya kok hidup kayaknya nggak fair gini ya? Gue inget tuh yang semua excuse gue bilang ke Tuhan, gue itu nggak main cewek Tuhan, gue itu nggak judi Tuhan. Ya, gue itu pakai duit kayaknya juga nggak bener-bener aja, tapi kenapa ya mamah meninggal, utang di mana-mana, rumah papa satu-satunya dijamin ke bank dan udah kena kolek, ya mobil udah kena SP berapa, semua itu gue alami tuh. Nah, lucu tapi ada satu kejadian ya, jadi beberapa hari sebelum itu ya, saya itu ngobrol sama adik saya. Jadi waktu itu saya nelfon ke adik saya dan sebagainya. Nah, adik saya ini kebetulan kerja di salah satu orang kayanya di Indonesia. Zaman dulu dia jadi sekretarisnya, kerja di Singapura. Nah, terus adik saya itu waktu itu cerita, iya kok saya teh ngurusin si om ini teh bajunya rusak kok di Hyatt-nya Singapura. Jadi si om ini tinggal di penthouse-nya Hyatt. Penthouse Hyatt itu sebulan itu dia untuk sewanya 200 juta. Jadi bajunya si om yang rusak, yang minta adik saya urusin ke Hyatt itu 50 juta harga bajunya. Nah malam itu ya saya teman-temannya entah kenapa ya, waktu saya sedih, saya bilang ke Tuhan, kenapa ya Tuhan, gue punya utang gede gini, saya nangis gini-gini. Tahu-tahu saya keingetan kejadian adik saya ngomong gitu tuh. Terus saya mikir ya, kok bisa ya ada orang yang bajunya 50 juta rusak, setiap bulan nginep di Hyatt 200 juta, padahal dia punya rumah di Singapura, tapi dia milih untuk nginep. Kok bisa tuh orang bisa punya begitu ya, sementara gua kok kayaknya utang baru segini aja udah takutnya setengah mati. Udah nangis, udah kayaknya hidup paling sengsara sedunia. Udah kayaknya nyalah-nyalahin. Terus gue mikir ya, nggak mungkin ya hidup gue cuma segini tuh kayaknya nggak mungkin ya Tuhan kasih hidup gue cuma segini tuh kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya Tuhan mah punya rencana teh besar. Ya, dia makan nasi, gue makan nasi ya. Kayaknya gue hidup ya selama ini gue bilang minta tolong Tuhan, nggak mungkin ya kayaknya cuma segini aja hidup gue mesti menyerah. Gitu. Nah itu gue inget banget, makanya gue bisa describe the whole situation. Karena gue inget banget, ini orang cuma bajunya rusak, harga bajunya 50 juta. Tiap bulan dia punya kemampuan untuk milih antara mau nginep di Hyatt atau di rumahnya, dan 200 juta dia pakai buat nginep di Hyatt. Artinya income dia nggak mungkin cuma 200 juta. Benar nggak? Nah kalau gue dalam posisi itu gue nyerah, cuma karena gue mikir utang gue besar, karena gue nggak mampu, karena aduh banyak excuse, aduh hidup gue nih kayaknya sengsara, Tuhan semuanya datangnya bersamaan. Alangkah konyolnya gue pikir. Kayaknya hidup nggak cuma ada di posisi situ tuh. Hidup tuh jauh lebih besar daripada cuma mengasihani diri sendiri kali ya. Nah teman-teman, hari ini gue cerita karena momen itu defining tuh. Karena dari momen itu akhirnya gue decide ya, oke, gue mesti lebih, gue berani nih, gue adepin semuanya. Ya, utang gue adepin,
orang-orang yang nagih gue adepin. Ya, akhirnya gue berani ngomong ke Fanny sedikit demi sedikit. Ya, mulai berani ngadepin supplier yang nagih dengan marah-marah dan sebagainya. Nah, tapi ada satu momen di mana akhirnya gue ngambil decision untuk gue berani. Oke, bisa. Ya, Victor nggak mau ada di posisi ini. Ya, tahu ini posisi nggak enak. Tahu, tapi gue tahu bahwa Tuhan itu punya rencana besar dalam hidup gue. Dan gue nggak mau hidup gue didefine untuk posisi ini aja. Hidup susah, kayaknya nggak bisa ini itu. Ya, tapi gue pengen ya hidup gue ada di posisi yang berbeda. Kalau ada orang lain yang boleh Tuhan percayakan hidup seperti itu, gue percaya kalau gue minta sama Tuhan, oke Tuhan gue lakuin, oke Tuhan tolong, nah, Tuhan juga kasih. Ya, jadi akhirnya itu yang gue lakuin tuh teman-teman. Nah, masalahnya teman-teman, courage sama comfort itu nggak pernah bisa barengan. Kalau hidup lu cuma ada di level comfort, dan lu tidak pernah memilih yang namanya courage, nggak akan ada kemajuan. Nggak akan ada pertumbuhan. Ketika gue decide untuk akhirnya, oke, gue pengen begini, Tuhan, oke, kasih gue keberanian untuk ngadepin, oke, Tuhan kasih gue hikmat untuk bisa keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini, ya gue mesti bergerak. Gue nggak bisa cuma ngandalin faith-nya gue. Gue nggak bisa cuma bilang, oke, iman gue besar, tapi terus gue nggak mau ngapa-ngapain. Ya, gue mesti punya keberanian untuk ngalamin hal-hal yang mungkin menyakiti. Ya, nah, jadi sebagai kata penutup, ya, teman-teman, ketika teman-teman dihadapkan oleh dua pilihan, courage or comfort, choose courage. Ya. Cuman di situ teman-teman bisa bertumbuh. Cuman di situ hidup teman-teman boleh maksimal. Ya. Cuman di situ Tuhan bisa pakai hidup teman-teman lebih lagi. Karena ketika teman-teman hanya pilih comfort, that's it, beres. Itu akan jadi hidup yang mungkin one day lu akan sesali. Ya, dan kita nggak mau nyesel dalam hidup. Ya, gue pengen ketika gue meninggal, ya gue ngadep Tuhan, gue bilang, Tuhan gue udah lakuin yang terbaik. Ya, dalam posisi gue udah lakuin, dalam setiap keputusan gue udah lakuin. Ya, thank you Tuhan untuk sampai hari ini Tuhan boleh sertain gue. Itu aja sih. Thank you guys buat kesempatan buat sharing. Wow. Oh, thank you Victor. Thank you, Victor. Keren Ko Victor. Thank you. Keren. Koko Victor keren. Thank you banget, Tor. Oke, saya tahu itu dari hati. Gua tahu itu kemurahan hatinya Victor. 2 hari, 3 hari siapin, terus mau ceritain buat kita, mikirin apa yang sangat relate dari kehidupannya Victor, supaya itu bukan hanya sebuah pemahaman, tapi sebuah pengalaman yang udah jadi dagingnya di hidupnya Victor, dan boleh ceritain buat kita. Thank you. Sekali lagi teman-teman, bolehkah kita unmute, saya thank you, kita tepuk tangan dong buat teman kita, leader kita, Victor Harjanto. Thank you, Victor. Thank you, Victor. Thank you, Bro Victor. Victor ya. Bless you. Wow. Memang kalau mukanya kayak Victor, rambutnya putih, dibilang courage itu kayaknya memang pas gitu ya. Oke. Tapi you know what? Yang Victor bilang saya setuju banget, yaitu courage is skill. No shortcut to courage. Oke, kalau kita punya keputusan hari-hari ini. Kadang-kadang keputusannya apa ketika kita lagi di mall, ya, papasan sama temen, aduh, mulai ketemu jangan ya, aduh, deketin jangan, minta nomor handphone jangan, oke, kita lagi di DM, kita lagi mau nge-WA, kita mau telepon, saya pikir itu sebuah courage yang terus-menerus yang Victor bilang betul, kita perlu punya skillnya untuk kita menumbuhkannya. Dan apakah courage terbatas sama bisnis di kita aja? Oh Andre, oh Tor, ini mah courage bicara insurance banget. Oh di tempat lain nggak butuh courage. Saya pikir enggak ya. Oke, Helen Keller juga tadi bilang bagus, life is either a daring adventure or nothing.
Ada seorang wanita yang saya follow IG-nya, pribadi hebat. Teman-teman mungkin ada yang tahu siapa menteri termuda di seluruh dunia? Ada yang tahu? Beberapa pasti tahu. Siapa menteri termuda di seluruh dunia? Mungkin belum sempat, nggak apa-apa. Cindy boleh tolong cariin. Ada seorang wanita umur 22, dia jadi menteri di Uni Emirat Arab. Namanya adalah Syama. Cindy tolong cariin di googling ya. SHAMMA Al-Mazrui. MAZRUI. Oke, Syama Al-Mazrui. Dia jadi wanita di negara yang nyetir aja baru boleh, cewek itu nyetir baru boleh mungkin sekitar 2 tahun yang lalu tuh, 3 tahun yang lalu. Oke. Syama ini umur 22, dia bisa 4 bahasa, dia jadi wanita pertama yang dapat scholarship dari Oxford untuk S2-nya dia bisa 4 bahasa. Waktu gue dengerin dia ada podcastnya, gue ngeliatin edan ya. Pertempurannya dia untuk dari umur 22 jadi menteri di sebuah negara di mana dominasi pria itu didukung selama ratusan tahun gitu ya, selama ratusan tahun. Wanita nggak boleh kemana-mana, pergi nggak bisa dan lain sebagainya, tapi umur 22 dia jadi menteri. Bagaimana dia ngomongin soal humanisme. Yang menarik adalah apa yang dia lakukan di seluruh negerinya dia. Adalah dia bicara soal yang namanya listening. Kalau saya boleh ajarin sebuah hal sama seluruh orang di negara ini adalah listening. Oke, sebuah hal yang topik yang nggak populer tuh. Sebuah topik yang dia cerita bagaimana loving unconditional. Jadi dia ada podcast sama Simon Sinek. Simon Sinek bilang gini, kita ngerasa Amerika itu jagoan sekali nih dalam hal leadership. Tapi dengerin lu gitu ya, dia bilang bahwa kita ini nggak ada apa-apanya belajar listening sama orang, bagaimana orang perlu ngasih report, ngasih pertanggungjawaban, dapat feedback dan lain sebagainya, dilakukan oleh seseorang yang umurnya 22 dan dengan semua perjuangannya. Wow, waktu gue dengerin itu ya, itu buat gue pribadi iya ya, kalau orang umur 22 aja bisa jadi menteri, kebayang gak lo? Maksudnya kadang-kadang kita ngecilin hidup kita nggak ya dengan keadaan yang ada ya. Waktu Victor lagi duduk dan bilang itu si bos ya 50 juta baju. Gue nggak yakin tuh si bos waktu 50 juta dia duduk dan dia merenung. Aduh baju gue 50 juta kenapa sih kok hidup harus begini ya. Kayaknya enggak gitu kan. Jadi ada moment of truth yang iya ya kita boleh belajar bareng-bareng di tahun 2022 teman-teman. Untuk kita boleh punya courage. Yes di kuartal 1. Courage kita berhubungan dengan faith. Oke yuk kita mengerti bahwa Tuhan siapin hal yang besar banget. Oke ketika kita boleh bermimpi apa ya. Karena ada sebuah statement bagus. Bahwa terjadilah sesuai dengan imanmu. So kalau iman kita kecil. So kalau bayangan kita buat hari depan hidup kita kecil. So kalau mimpi kita buat keluarga kecil. Terjadilah sesuai imanmu. Jadi kalau kita boleh belajar bahwa hari-hari ini di luar sana asik banget tema courage itu kita mudah sekali mendapatkan di luar sana orang-orang yang penuh dengan keberanian. Dan itu yang kita pengen belajar bareng. Dan itu sebuah hal yang saya rasa yuk teman-teman ini waktunya buat kita. Oke, ini waktunya buat kita. Kalau tahun kemarin ada kita di Jawa Barat boleh appreciate bahwa kita boleh promosiin orang paling banyak di seluruh Jawa Barat. Oke, itu sebuah setelapak awan bahwa kita pribadi boleh melihat bahwa yes, yuk ini waktu yang tepat buat kita. Yes. Buat semua teman-teman, baik itu partner, baik itu leader. Saya mau encourage yuk kita courage. Tentunya courage untuk melakukan hal yang benar. Oke? Courage bukan untuk melakukan, aduh itu ada cewek orang, itu ada istri orang, gue mau punya courage. Victor bilang, kalau enggak nanti nyesel seumur hidup, jangan-jangan nanti gue menyesal. Enggak ya. Oke, tentunya courage
melakukan hal yang benar. Oke? Courage, yuk kita punya mimpi. Oke, mimpinya apa ya Tuhan? Tuhan mimpi apa ya Tuhan? Buat hidup gua mimpinya apa ya? Satu dari 3 problem terbesar dari orang bikin mimpi adalah mimpinya terlalu kecil. Oke. Bagaimana dengan Anda? Mimpi apa yang lu punya? Yang sampai lu tahu bahwa Anda perlu menambahkan courage dalamnya. Bagaimana dengan Anda? Mimpi apa yang Anda dan saya punya? Yang kita perlu menambahkan courage, yang kita perlu menambahkan Tuhan tolong. Ini mimpinya besar banget. Ya Tuhan tolong, Tuhan tolong. Thank you banget Kak Victor.
the highest reward for a person toil. Reward atau hadiah paling tinggi dari ketika seseorang bekerja, ketika seseorang ngejar goals, punya courage, mau ngejar sebuah tujuan, itu bukanlah apa yang mereka dapat. Hal-hal yang paling berharga. The most important things is not things. Saya mau bilang, the most important things dalam hidup kita bukanlah barang-barang, bukanlah uang, bukanlah hadiah ke London kah, ke Australia kah, ke Amerika. The most important things is not things, but what they become by it. Oke? So kalau kita ngerti gambarannya sama seperti lihat Ko Paul dan sisanya. Yes, mereka punya goals bareng, mau Sherlyn mau ke Kanada, mungkin nanti Brian mau kemana kuliah juga gitu ya. Tapi ketika ngeliatin mereka berdua, saya senangnya karena asik ya, sejalanin berdua, ngobrol, bisa kerjasama, yang mana awal-awalnya tentunya ada perbedaan-perbedaan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Oke? Ya, kita ngejar goals tahun 2022. Ya, kita punya courage nih, 2022. Dan kita mau ajakin para spouse-nya kita. Saya juga mau bilang, bahwa yes, pasti Anda akan punya achievement yang lebih bagus. Tapi hadiah yang paling besar, saya perlu jujur sama teman-teman, yaitu jangan-jangan adalah ketika nanti kita umur 50, ya kita umur 60, kita bisa jalan-jalan sama suami istri berdua, ya ngobrol, masih ketawa-ketawaan. Karena apa? Karena PR-nya kita udah beresin. PR komunikasi, PR finansial. Lu pikir PR-nya beres sendiri kalau kita nggak beresin sekarang? Ya nggak? Apakah pikir-pikir PR finansial ini akan beres ketika nanti kita punya uang? Enggak, bro. Betul? Tapi ketika berdua nanti bisa kayak Ko Paul, sisanya jalan-jalan, nemenin anak, kuliah. Saya pikir itu reward yang menarik banget. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda, tapi saya saya berusaha untuk boleh mengejar seperti itu, dan terima kasih udah dengerin sebuah role model yang baik hari ini.